agak panjang ini, kita agak banyak keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhana mubtada alladzi, harus bisa nahwu ya, harus bisa nahwu. Sudah ada jadwalnya, itu cuma nahwu itu cuma sederhana, hanya 3 lembar aja itu di sama jadwal sharaf harus bisa. Kalau nggak bisa nanti nggak, ilmu kita nanti khawatir salah menafsir Quran atau malah nggak paham Quran. Syahrul Ramadhana, Syahrul Ramadhan mubtada alladzi unzila, yang diturunkan dalam Ramadan, fihi dalam Ramadan, Al-Qur'an naibul fa'ilnya unzila, diturunkan minal lauhil mahfuzi, dari lauhul mahfuz ila sama'id dunya, ke langit dunia, fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar, minhu dari sama'ud dunya. Ini bahasa unzila itu bukan bahasa diturunkan ya. Nah, ya. Karena ini hanya memahamkan manusia atas turunnya wahyu. Wahyu kan enggak turun kan bukan begini kan, bukan. Tahu maksudnya, Rek? Ini hanya bahasa untuk memudahkan manusia memahami kalam Allah, firman Allah. Jadi Syahrul Ramadan adalah bulan yang mana Allah memberikan Quran kepada manusia, kan gitu. Memberikannya apa? Begini ya, itu juga masih majas lagi kan. Nah, jadi ini bahasa manusia sangat terbatas sekali. Dari Lauhul Mahfuz ke Sama'ud Dunya. Al-Quran itu turun berapa kali turunnya? 3 kali ya. Di Baitul Izzah, di Lauhul Mahfuz, Sama'ud Dunya, baru ke dunia. Sama'ud Dunya itu namanya Baitul Izzah. Apa Baitul Izzah? Wallahu a'lam, enggak ada keterangan dari Nabi. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya, dari Sama'ud Dunya ke dunia. Di ilmu Qur'annya ingat itu. Ya, tuh. Jadi pada malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan kenapa bulan Ramadan itu bulan yang terbaik? Karena di situ bulan turunnya Al-Qur'an. Bulan terbaik kan Ramadan karena turunnya Al-Qur'an. Lalu kenapa Lailatul Qadar lebih dari 1000 bulan? Karena malam itu turunnya Al-Qur'an. Gitu. Kenapa Rasulullah menjadi manusia terbaik, nabi terbaik? Karena Rasulullah dikasih Allah wahyu Al-Qur'an. Jadi barokahnya Quran itulah bulan menjadi bulan terbaik, malam menjadi malam terbaik, nabi menjadi nabi terbaik. Maka kalau menjadi manusia terbaik, dekati Al-Qur'an. Gimana mendekati Al-Qur'an? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Maka sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemarin ada cerita di pondok ya, salah satu pesantren itu punya guru ngaji. Guru ngajinya itu enggak expert, enggak ahli di bidangnya. Sudah ditegur, jangan ngajar ngaji Quran, tapi tetap ngajar aja itu. Bayangkan ya, dia kepingin ngajar tapi enggak punya ilmu, parah kan? Nah, maka jangan sampai terjadi seperti itu. Kita harus punya ilmu dulu, baru kemudian mengajar. Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya. Jadi kalian bersyukur bisa belajar Quran dan ilmunya, kan begitu. Baru nanti mengajar, jangan sampai kayak tadi, wis gak boleh ngajar masih ngajar aja, kan repot. Masa mau dipegangi tangannya, jangan ngajar, jangan berangkat kan? Karena dia sudah lama di pondok itu, dia ngurusi pondok macam-macam, terus sudah jangan ngajar gitu, tetap ngajar aja. Sampai pengasuhnya ini, putra pengasuhnya bingung, diapain orang ini, mau nggak boleh ngajar masih ngajar aja lo kan gitu. Nah, semangatnya ada, tapi ilmunya nggak ada, makanya ta'allama wa 'allama. Yes, ya. Jadi kalau mau jadi manusia terbaik, dekati Al-Qur'an. Huda sebagai petunjuk hal. Ai hadian, petunjuk minal dhalati, dari kesesatan. Linasi, kepada semua manusia, kepada semua manusia. Al-Qur'an itu petunjuk bagi semua manusia. Wa bayyinatin, dan penjelas, ai ayatin wadhihatin, beberapa tanda atau ayat wadhihatin yang jelas. Minal huda, apa maksudnya ini? Minal huda, dari petunjuk. Bima yahdi, apa yang menunjukkan ilal haqi, kepada kebenaran. Minal ahkami, berupa beberapa hukum. Jadi Al-Quran mempunyai beberapa kandungan hukum yang harus dipelajari dan dimengerti sehingga dia menjadi petunjuk. Kalau kita nggak paham ya nggak menjadi petunjuk. Hukum-hukumnya bagaimana harus tahu dari Al-Quran ya, harus hukumnya tahu jadi menjadi petunjuk. Sudah. Wal furqani wa minal furqan, dan dari sesuatu yang furqan, membedakan.
mimma yufarriqu, sesuatu yang memisahkan bainal haqqi, antara hak dan wal batili, dan kebatilan. Barang siapa yang hidupnya kepingin jauh dari kebatilan, ya, dan bisa membedakan hak dan yang batil, maka dia hendaknya sering-sering dekat Quran, baca Al-Quran. Maka hidupnya Allah akan dijaga dari hal yang tidak benar. Kalau nggak benar mesti ada alarmnya hatinya, oh nggak benar gitu. Kalau sering bacanya, kalau bacanya tartil, menghayati, menikmati, ya, karena Allah, itu pasti akan ada rahasia-rahasia yang Allah berikan. Faman syahida, barang siapa yang menyaksikan. Di sini syahida bukan bermakna menyaksikan, tapi hadoro. Barang siapa yang hadir, ya, fa'ilnya man, minkum, kalian, dari kalian semuanya, asyahra, bulan Ramadan. Ini namanya al lil ahdil zihni. Yang dimaksud dengan bulan di sini adalah bulan Ramadan. An ada al lil ahdil zihni, ada lil al apa? Al lil ma'rifah, ya, dan macam-macam. Falyasumhu, maka hendaknya dia itu berpuasa. Fa'ilnya manhu syahr. Wa man kana maridhan, barang siapa yang sakit, kana fa isimnya man, kana isimnya man mana? Man. Isimnya kana man, maridhan khabarnya kana. Nah, gampang kan? Nahwu itu gampang kan ya? Kana maridhan. Kana mesti ana maridhan. Mesti mansub kan? Paham kan ya? Dalam mubtada' khabar gampang gitu. Jadi nahwu itu sangat gampang sekali. Tapi Allah mau lihat kita kesungguhan dulu. Nek sungguh-sungguh pasti insyaallah bisa. Ya. Pokoknya ini buktikan ya, buktikan. Kalau enggak cocok nanti lapor sama saya mau tahu aja. Kalau kalian itu ya nangis atau sedih, sedihnya sampai nangis gara-gara enggak bisa ilmu nahwu, insyaallah pasti akan saatnya kalian bisa ilmu nahwu. Kalian sedih sampai nangis enggak bisa bahasa Arab, ada saatnya nanti Allah akan buka bisa bahasa Arab. Yang penting pokoknya sungguh-sungguh terus lo ya, alat darbi. Apa selalu berusaha. Kalian nangis sungguh-sungguh gara-gara Quran enggak lancar, repot, nanti akan ada saatnya Allah akan mudahkan bisa hafal Quran, ngajinya enak. Sedih, ngajiku enggak enak, sedih nangis sendiri. Tapi jangan sampai di YouTube ya, saya lagi nangis, jangan, pokoknya nangis sendiri ya. Jangan kemudian di vlogkan, inilah saat santri sedih nangis menghafal Quran, enggak usah. Pokoknya nangis sendiri sedih ya. Karena ngajinya merasa enggak enak sama ya, ada saatnya kalian akan dikasih Allah kenikmatan ngaji Quran. Itu sunatullah. Kalian nangis sedih nggak punya uang, saatnya nanti Allah akan kasih uang. Ini coba aja. Kalau sudah sampai nangis kepada Allah itu sudah buktinya betul-betul butuh dan kepepet. Jangankan Allah kepada hambanya, ibu kepada anaknya aja kalau sampai nangis mesti dibela-belain, dibelikan kalau dia mau. Sebenarnya baik loh ya. Kalau anak minta pisau nggak dikasih anak bayi. Meskipun nangis nggak dikasih, minta pisau. Ya toh? Nah, tapi kalau minta sesuatu yang berharga mesti dibela-belain. Sama aja, Pak. Coba aja. Udah, apa yang kamu tangiskan kepada Allah dikasih itu, dikasih. Coba aja. Bukan coba aja, buktikan aja lah. Ada saatnya nanti. Ya, tapi kalau nggak bisa ngaji, nggak nangis, santai aja, wis takdir, tawakal ya beda lagi. Besok mau Quran usaha santai, ya nggak nangis, ya nggak sedih, nggak gelisah, pokoknya mondos, mau wirid, barokah insyaallah ya. Tidak apa-apa ya, tapi ya tidak apa-apa, tapi kan ya dapat barokah ya dapat. Tapi kan beda sama yang saat ini sedih sampai nangis itu. Saya udah wawancara banyak orang, iya betul. Seperti itulah sunatullahnya. Paham ya? Tuh, wis. Wa man kana maridhan, barang siapa yang orang itu sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhra, sudah saya terangkan kemarin ya. Maka bagi dia itu wajib mengqadha di hari yang lain. Taqaddama misluhu, sudah taqaddama sudah lewat ya, sudah dari awal, misluhu seperti kalimat ini, wa qurrira, dan diulang-ulang kalimat ini li allai tawahamu, supaya tidak disangka naskhuhu dinasekh bi ta'mimi man syahida, dengan keumuman lafaz man syahida. Nah, diulang-ulang kan kemarin sudah faidatun min ilmi kan sudah. Tapi di sini diulang-ulang supaya tidak ada yang menganggap ini dimansukh. Nah, yang dimansukh yang kemarin itu ya. Yang pertemuan kemarin kita sudah lihat, yang dimansukh itu adalah orang yang kuat tapi enggak puasa fidyah itu ya. Dimaksud dengan faman syahida minkum syahra. Yuridullahu, nah, di sini mengqadha Ramadan apakah wajib setiap hari? Tidak wajib setiap hari.
Tidak wajib berturut-turut, boleh tidak berturut-turut. Boleh nggak berturut-turut. Terus kemudian kalau orang itu sudah baik Ramadan ya, punya hutang, kok belum dibayar sampai Ramadan tiba, itu apa yang terjadi? Dia harus membayar kafaratnya. Dia harus mengqadha puasanya dan membayar kafaratnya. Gitu Be ya? Iya. Barang siapa yang punya hutang puasa Ramadan kok belum dibayar, sudah tiba Ramadan selanjutnya, maka ketika tahun selanjutnya dia harus membayar puasanya dan bayar kafarat fidyah. 1 hari 1 ngasih orang miskin 1. Itu hadisnya itu ada. Ya, tuh. Harus seperti itu. Tapi tidak harus setiap hari. Bahkan ada hadis yang lain, kalau sampai Sya'ban belum bayar, belum diqadha, Sya'ban kan bulan sebelum Ramadan, itu juga sudah kafarat itu. Tapi kita ikut yang itu aja, yang sampai lewat apa? Ramadan yang lainnya itu. Bisa dimengerti ya? Wajib dibayar. Faidatun min ayamin ukhar. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa kalau sakit, kalau safar itu boleh? Yuridullah, karena Allah menginginkan kepada kalian semuanya bikum al-yusra, kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak mau kesulitan. Tapi standar kemudahan, kesulitan itu standarnya adalah syariat. Bukan standarnya kita sendiri. Karena masing-masing orang itu berbeda-beda. Maka ada aturan yang mengikat dan yang mengatur keuniversalan aturan agama untuk semua manusia yang menjamin kemaslahatan. Kalau ada aturan enggak maslahat, itu bukan aturan yang baik, bisa dilanggar. Tapi kemaslahatan kan juga nanti subjektif, maka ada aturan agama itu. Kan ada standarisasi maslahat itu kayak gimana. Walidza abaha, oleh karena itu abaha, Allah membolehkan kepada kalian lakum al-fitra, berbuka, artinya tidak puasa, fil maradhi, dalam keadaan sakit. Bahkan kalau orang sakit kemarin ya enggak kok masih puasa, itu orang yang bodoh. Ya, wasafaru juga sama. Tapi kemarin kan ikhtilaf, lebih baiknya puasa atau tidak puasa. Ikhtilaf itu. Ada yang mengatakan sebaiknya puasa kalau masih kuat. Wasafari dan safar. Walikauni dzalika fi ma'nal illati, karena itu semuanya masih dalam makna ilat. Apa ilat itu? Alasan. Aidan juga. Lil amri, atas perintah, bisaumi, dengan puasa, atfun alaihi. Walitukmilu, supaya kalian semuanya itu menyempurnakan, bitakhfifi wa tasydid. Kalau takhfif apa? Tukmilu. Kalau tasydid apa? Walitukammilu. Bitakhfifi walitukmilu, dan bitasydidi apa? Walitukammilu. Ada riwayat yang membaca walitukammilul iddata, ay iddata shaumi ramadhana, bilangan puasa Ramadan. Walitukabbiru, dan supaya kalian semuanya itu mengagungkan Allah inda ikmaliha, ketika menyempurnakan bilangan puasa iddah itu. Ala ma hadakum, atas apa yang Allah kasih petunjuk kepada kalian semuanya. Ala ma hadakum, atas apa yang Allah berikan petunjuk kepada kalian semuanya. Jadi kita itu bertakbir kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Apa itu hidayah? Petunjuk. Berupa apa? Kita bisa melakukan puasa Ramadan. Hidayah itu kan macam-macam ya. Itu nanti bisa dilihat di vlognya Anas itu. Hidayah itu apa? Hidayah itu kan pertama itu kan petunjuk. Lalu kemudian dikasih Allah hidayah, taufik apa? Bisa melakukannya. Ala mahadakum. Nah, itu juga termasuk. Arsyadakum, Allah memberikan kalian tahu lima alimi dinihi, kepada apa? Pengetahuan tentang agamanya Allah. Tuh. Jadi tujuan kita puasa banyak sekali. Salah satunya yang terakhir, walitukabbirullaha, supaya kamu itu mengagungkan Allah. Berarti apa? Orang itu enggak akan pernah bisa sampai kepada Allah tanpa menjalankan aturannya Allah. Salah satunya puasa. Tuh, litukabirullah, untuk mengagungkan Allah harus dengan puasa. Wala'allakum, yang kedua, wala'allakum tashkuruna, supaya kalian semuanya itu bersyukur kepada Allah. Kok bisa ya puasa kok malah buat kita itu mengagungkan Allah dan bersyukur? Ya, itu aturannya Allah. Logikanya kan enggak masuk akal. Justru kita itu malah mangkal sama Allah. Naudzubillah ya, naudzubillah. Kenapa kok enggak senang? Karena suruh puasa kan enggak enak.
nahan makanan. Tapi justru dengan begitu kita malah bersyukur kepada Allah. Paham tak? Ya. Nah, itu. Allah kepada Allah ala dzalika atas nikmat karunia itu semuanya. Wa sa'ala jama'atun, dan jamaah itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi, aqribun rabbuna fadunajihi, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kita bisa bermunajat kepada Allah? Naji itu apa? Berkata dengan lemah lembut, munajat. Amba'idun fanunadi, atau kalau itu jauh sehingga kita itu memanggilnya. Fanazala, maka turunlah ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, itu. Betul ya, paham ya? Jadi untuk kasus Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Istilah akhirnya kita kemarin sudah banyak bicara masalah fadilah puasa, dan mungkin salah satu yang ingin kita sampaikan sedikit kalimat ini aja. Kalau semuanya nanti lama ya. Lama B ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu kata kuncinya. Bukan kata kunci, itu yang ingin kita garis bawahi. Allah itu mau kita itu mudah, enggak mau sulit. Contohnya kalau kita wudu, airnya enggak ada, wis seadanya kan gitu. Kalau kita kecipratan, kan dalam kaidah usul fikih itu apa? Kaidah fikih, ma la yuhtarazu anhu fa ma'fuun anhu. Sesuatu yang tidak bisa dihindari, diampuni gitu. Bahkan dalam fikih Syafi'i, kalau kotoran itu masih ada di kuku-kuku, enggak apa-apa. Bahkan kotoran itu ada yang di sini, di mata, namanya apa bahasa Arabnya? Bunga mata, setelah tidur namanya ma'aqil ainaini, ma'aqil ainaini. Jadi itu enggak apa-apa, masih habis wudu kok masih nempel, wis ma'fu. Karena sulit kadang-kadang. Ya, ada kotorannya ma'fu. Dan dalam membasuh itu kan juga yang penting kan ada rasa dzon, takmim. Takmim apa? Wis banyak. Takmim itu amma ya umum artinya sudah menyeluruh lah. Nah, itu pun bagian itu sudah cukup. Tapi jangan dipikir, jangan gini toh, jangan harus gini ya, dipikir, jangan sekedar nggak boleh. Itu namanya ngawur, toh? Nah, namanya ngawur itu. Harus ada aturan, sudah gini. Tapi kalau sudah kita rapatkan, sudah pikir rata kok masih nggak rata, ismafu gitu. Tapi nggak boleh sekedar, nggak boleh. Harus dipikir, sudah pikiran kita betul-betul sudah rata, baru boleh. Sama orang misalkan baca Quran ya. Baca Quran kadang-kadang kita itu kan kurang fasih ya. Wala in akharna ma'fun itu. Untuk orang lain ma'fun itu kita jangan. Meskipun kita sudah berusaha strength lurus apa? Kalau strength kan kuat ya, strength. Ya kalau strength kan kuat ya. Pokoknya kalau sudah lurus ya, on the right track bahasanya. Kita sudah berusaha lurus ya, kok masih salah, ismafu, gak usah pusing gak usah capek-capek. Ada orang baca Quran itu waswas juga banyak. Ada teman saya juga curhat, saya ngaji Quran khawatir panjangnya kepanjangan kependekan. Wis pokoknya kita itu nggak usah, bukan nggak usah ya, kita kalau gitu-gitu ya nggak anak hari ini kita nggak akan bisa jalan-jalan ngaji Quran kita. Yes, kita berusaha ini sudah insya Allah sudah mendekati benar ya, iya jangan berlebihan gitu. Jangan berlebihan. Yes, pokoknya berusaha fasih lah. Dan kita ada gurunya ya misalkan misalkan gini dalam surat yang pendek-pendek ya. Wan najmi idza hawa. Ini kurang 2 harakat apa kelebihan? Idza hawa. Kebanyakan. Idza hawa kurang pendek. Ya lama nanti bacanya gitu. Pokoknya idza hawa. Wis cukup. Kependekan titik kurang titik wis apa-apa. Yang penting kan enggak boleh idza hawa. Ya salah. Ini salah. Kita ngaji gitu, ada yang curhat sama saya, Ustaz ini saya Ustaz, saya khawatir panjangnya kayak gimana, wis antum berlebihan enggak apa-apa gitu. Artinya yang penting kan enggak parah. Pokoknya insya Allah ya, selama sudah di taskhih ke guru 30 juz, metodenya tahqiq, insya Allah salah-salahin masih baik gitu. Insya Allah gitu. Salah-salahin masih baik, insya Allah itu.
Yang rapat kalau nggak ditaskhih sama sekali ya kacau itu. Ya mesti ngawur ya enggak. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat orang itu ya harus lihat yang memudahkan. Ustaz, saya kok begini, mboten napa-napa Bu, ganjarane kathah itu ngono. Jangan gak asal lebih hati-hati loh. Tajwidnya itu fardu ain loh ya. Nanti enggak pahala. Jangan gitu. Maksudnya Rek. Orang sholat juga kadang-kadang kan orang petani-petani itu kan kakinya hitam-hitam gitu ya. Tangan-tangannya wis cet-cet kabeh, tukang itu. Jadi kalau mau sholat zuhur kemudian harus ngurusi pakai tinder kan lama nanti. Jam istirahatnya hanya habis untuk membersihkan tangan dari cet-cet. Ya wis enggak apa-apa, wis maaf, bismillah. Kita harus lihat kondisi, jangan kita itu maunya perfect agama. Lihat masyarakat, oh nah gitu. Kalau kita jangan, kita harus azimah. Azimah itu idealis, tapi orang lain rukhsah. Jangan sebaliknya. Nabi itu begitu. Jangan sebaliknya. Nabi kan kalau sendiri kan sampai kakinya diangkat satu kan? Saking lamanya, saking capeknya. Surat Toha itu, asbul wurudnya sampai ayat kedua itu ya. Tapi kepada orang lain, Nabi tarawih nggak mau lebih dari 3 atau 4 hari aja. Kuatnya diwajibkan. Dan kalau ada sahabat yang baca Quran lama, marah-marah Nabi kan gitu. Itu rukhsah sama orang lain. Tapi kalau sendiri azimah. Jangan sebaliknya. Orang yang disuruh kamu sajud, wiritan, atos, khatat, latif, sakron, kabeh, bahar, diwaca, hizib, nasor, baca Quran 30 juz sehari. Kamu sendiri nyantai gitu. Ya nggak boleh. Sebaliknya mestinya. Ya yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jangan persulit diri. Kalau nggak ada air ya nyuci bajunya dibasuh 3 kali, yang penting nggak bau, hilang najisnya. Malikiyah itu kan yang penting hilang najisnya. Hanafi juga sama. Bahkan Hanafi itu ada berapa metode tathir? Sampai lebih dari 20. Syafi'iyah itu kan yang mensucikan ada berapa? Ada 4 ya. Air, debu, disamak sama istihala. Istihala itu berubahnya khamr ke cuka. Ini yang mensucikan. Hanafi ya lebih dari 20-an. Termasuk adalek, digosok-gosok, kena sinar matahari, kena angin, dihafar, dikeduk, dibalik juga bisa. Jadi sampai hampir 20-an. Dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Jilatuh, saya sudah baca. Kesimpulannya pokoknya yang penting pokoknya suci semua. Hilang najisnya bisa. Terus karena banyu mau ideal, kecipratan koncone liwat sandali becek seret, langsung dibasuh maneh. Bajunya basah dijebak koncone, jangan-jangan teman saya belum cuci tangan. Wah, repot. Ada begitu itu, wis pokoknya suci gitu. Pokoknya musuh diri ya, tapi juga jangan gegabah. Kesimpulannya pokoknya kita harus, Allah itu maunya kita pada yusr. Pokoknya kalau kita ibadah kok repot salah. Nah. Tapi ya enggak selalu ya, artinya nek ngaji yang awal repot ya. Untuk ngepasno lisan ini ya pertama ya repot. Tapi nanti kalau jangan sampai ya itu at-tahiyat, sembahyang sih tasbih tahiyat ya enggak mari. Bismillah. Imam wis ruku balik-balik kamu musik bis terus. Sesuai lali Fatihah engko. Ya, wis nek salat bismillahirrahmanirrahim. Jangan ya harus fase iya, harus tajwid iya. Tapi kalau sudah salat begitu ya wis berusaha fase bismillah. Nek kate distorno baru dilatih. Ya, saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat barokah dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan semua hajat kita sama Allah dikabulkan ya.